Baik, karena waktu sudah menunjukkan 18.16 dan peserta yang join sudah lebih dari 50%, serta pemateri pada malam hari ini yaitu Pak Tommy sudah hadir. Izin saya mulai untuk brevet pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta brevet AB reguler angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan terakhir untuk materi PPH pemotongan pemungutan yang pada malam hari ini masih akan disampaikan oleh pemateri dari AI Jatim yaitu Pak Tommy Kurniawan. Sebelumnya selamat malam Pak Tommy, bagaimana Pak kabarnya? Ya, selamat malam. Terima kasih. Baik semuanya, Mas. Alhamdulillah. Izin saya Alhamdulillah. lanjutkan ya Bapak. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dengan menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera sebagai presensi kehadiran. Apabila hendak off cam ataupun ada kendala kamera, harap konfirmasi di chat Zoom ataupun WA Group. Jika ada konfirmasi di jam berapapun, jika melebihi dari 10 menit atau 20 menit, mohon maaf akan kami anggap tidak hadir. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas hari ini, waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Tommy untuk menyampaikan materi PPH pemotongan pada malam hari ini. Monggo Bapak. Bisa share screen, Mas? Sudah Bapak. Ya. Baik. Terima kasih semuanya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu peserta brevet AB angkatan 218. Sebelum kita mulai, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kuasa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersua pada materi pemotongan pemungutan pada pertemuan yang ke-8 ya, dari 8 pertemuan. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa senantiasa kita rasa syukur dan salam bagi semua. Baik, saudara sekalian, untuk malam ini kita hanya akan membahas ya, soal yang sudah saya berikan kemarin, dan hari ini saya tadi share juga terkait dengan jawabannya. Ya. Nanti boleh dipelajari. Pada kesempatan kelas ini saya cuma akan menyampaikan gambaran umum, nanti detailnya mungkin bisa dilihat di jawaban soal itu ya. Nah, kita akan mulai dari materi soal PPH 21 ya. Jadi saya sekalian, sudah terlihat ya di layar ininya soalnya, Mas Yul udah ya? Sudah terlihat Pak? Ya, baik. Jadi kita lihat di sini soal pertama mungkin sudah sempat saya kasih gambaran, ini terkait dengan Pak Sadikin ya. Statusnya K1, dia dapat gaji sebulan, kemudian ada pembayaran asuransi dan seterusnya ya, sesuai data. Kemudian di sini ada lembur overtime, dia dapat juga lagi. Kemudian di April menerima kenaikan gaji. Nah, jadi ada kegiatan lembur, kemudian ada rapel nanti ya karena kenaikan gaji. Pertanyaannya diminta untuk menghitung Januari sampai dengan April. Ya, ininya apa? Kita harus memotong berapa gitu ya sebagai pemberi kerja. Kira-kira gitu ya. Nah, kita coba lihat jawabannya. Oke, ini saya buka file Excel yang isinya jawaban soalnya. Jadi ada 2 file Excel, ada jawabannya. Nah, di file Excel yang satu ini, judulnya terkait dengan
PP 21 ya, di PP 21 itu ada empat worksheet, ada empat worksheet ini, ada empat sheet ya. Nah ini untuk 4 orang ya, Pak Sadikin, Pak Trio, Pak John, dan Sumanto. Nah, untuk yang Pak Sadikin di sheet pertama dan ada beberapa, ada perhitungannya, ada beberapa ya, ke kanan, nanti boleh dilihat ke kanan ya, agak panjang ini. Baik, kita coba mulai yang pertama. Nah saudara, pertanyaannya adalah di bulan Januari Pak Sadikin dipotong berapa gitu kan ya. Maka saudara akan menghitung sesuai dengan skema yang sudah sempat saya sampaikan. Yaitu pertama kita menghitung gaji atau hasilan bruto dulu. Hasilan bruto ini ada gaji ya, 12 juta. Kemudian jadi awal tahun ya, awal tahun itu pemberi kerja, awal tahun pemberi kerja itu menghitung sesuai dengan apa yang diperoleh dan kemudian nanti dikalikan 12 seperti biasa ya. Nah, di sini ada gaji 12 juta, kemudian ada premi 1% kali 12 juta ya 120.000. Ini premi jaminan kecelakaan kerja ini 1% yang dibayar oleh kantor ya. Ya, yang dibayar oleh kantor. Kemudian untuk premi jaminan kematian yang 3%, ini juga semuanya dibayar kantor. Total 36.000. Jadi jumlah penghasilan brutonya adalah 12.156.000. Kemudian jangan lupa biaya jabatan. Ya karena pegawai tetap boleh dapat biaya jabatan 400.000. Sebenarnya lebih Pak ini, Pak Sadikin. Cuma maksimalnya kan hanya 500 ya, karena 5% kali 12 juta 156 itu 600.000. Sehingga kita maksimal hanya boleh 500. Kemudian iuran pensiun sampai menjalani tua itu apa yang dibayar oleh beliau ya, dibayar dari uangnya sendiri, bukan dibayarin kantor ya. Ini beliau sendiri yaitu 50.000 dan 240.000. Itu 2% yang dijamin tua dari 12 juta. Sehingga total pengurangannya adalah 290.000. Kayak gitu ya. Nah, dengan total pengurangan 790.000, maka penghasilan netonya menjadi 11.365.000. Nah, selanjutnya biasa ya, karena ini di awal tahun kita asumsikan jangan bekerja sepenuh, maka dikali 12. Tentunya 136.392.000 ya. Nah, kemudian PPKP setahun status sertifikat 1. K1 berarti 63 juta. Nah, sehingga saya kena pajaknya tinggal 73.392.000. Nah, saudara sekalian, kalau sudah ketemu hasil kena pajak, maka PP21 bisa kita hitung. Ini karena tahun pajaknya sebelum HPP, maka 5% kali 50 juta, 15% kali sisanya 23.392.000. Sehingga kita ketemu angka PP utangnya adalah 6.800.000. Saudara, PP pasal 21 dipotong itu adalah 6 juta ini dibagi 12. Ya. Berarti totalnya 1 bulan 500.000. Jadi nanti saudara, kita motong dari Pak Sadikin adalah 500.733 untuk bulan Januari yang sesuai ketentuan yang dipakai. Oke. Nah ini saya kira yang ini masih saya kira semua pasti bisa ya, karena ini dasar ya, basic untuk
itu ya potongan besar. Nah, mungkin yang berikutnya yang kanan ini adalah untuk perhitungan overtime. Nah, untuk perhitungan overtime ini memang harus diperhatikan gini sebenarnya, bahwa overtime itu bukanlah penghasilan yang dianggap sifatnya tidak rutin. Tapi lembur overtime itu dianggap penghasilan yang sifatnya rutin. Karena sifatnya rutin, maka langsung saja ditambahkan ke perhitungan gaji brutonya. Nah, sebenarnya dengan perhitungan yang sama sebenarnya kita akan menghitung overtime-nya ditambahkan saja dengan total penghasilan. Jadi ini mirip dengan soal yang hitungan yang pertama, cuma ditambahkan overtime. Ya. Nah, coba kita hitung. Jadi tambah overtime itu sebentar. Tambah overtime 2 juta, jadi penghasilan bruto bulan itu 14 juta. Ya. Kemudian biaya jabatan sudah maksimal 500.000 meskipun bisa sampai 700. Kemudian iuran pensiun 50.000 dan hari tua sama nggak berubah. Jadi sama yang ini ya, yang soal iuran sebelumnya. Jadi pengurangan 790 sehingga penghasilan neto sebulannya adalah 12.366.000 dan setahun kan jadi 160.352.000. Nah, kemudian sampai sini mengikuti ya semuanya ya. Nah, kemudian saudara, PTKP juga nggak berubah sama, ya. Jadi perbedaannya hanya pada penambahan overtime saja. Sehingga kita ketemu PKP-nya 97 otomatis karena PKP-nya naik, maka PP 21-nya yang terutang juga naik ya. Sehingga kita lihat di sini 5% 50 juta, 15% 47 juta. Sehingga PPA terutangnya jadi 9608. Tadi biasanya 500.000 tadi kan ya. Sekarang naik menjadi kalau dibagi 12 itu 800.000. Jadi pada bulan Februari ya, pada bulan Februari potongannya naik dari 500 sebelumnya menjadi 873. Ya, gitu ya saudara ya. Saya kira ini perhitungannya tidak jauh berbeda dengan soal yang sebelumnya. Jadi terlihat dengan kenaikan overtime, penambahan overtime ada kenaikan 300.000 potongan ya, dari 500 ke 800. Oke, sampai sejauh ini saudara masih mengikuti kan ya, maksudnya nggak ada yang terlalu sulit ya, sama ya, saya kira cara itu. Nah, sekarang kita lanjut saudara untuk yang bulan Maret. Ya sorry ya, ini terima rapel ya. Ya, terima rapel berlaku surut sejak jadi kenaikannya itu adalah bulan April. Jadi mulai bulan April ada kenaikan, tapi berlakunya sejak Januari. Oke, nah coba kita lihat. Nah, jadi saudara, kalau ada rapel, caranya adalah kita hanya tinggal menghitung dengan struktur yang baru. Ya. Kenapa di situ disebut perhitungan ulang Januari dan Maret? Kenapa? Karena pada Januari dan Maret relatif penghasilannya sama. Yang berbeda di bulan Februari, karena Februari ada overtime. Ya, maka pada bulan untuk perhitungan, jadi istilahnya kalau rapel itu kita hanya mengkalkulasi kembali dengan angka yang baru. Ya, jadi kalau di sini jauhnya sebelumnya 15 jadi 15. Dan otomatis jaminan kecelakaan kerja kematian itu juga akan berubah ya sesuai persentase. Jadi akhirnya setelah adanya rapel itu naik menjadi 15.195 brutonya ya. Kemudian ada biaya jabatan 500.000 sama
iuran pensiunnya tetap 50, tapi jaminan hari tuanya beda. Jadi 300 karena dia persentase soalnya. Karena begitu naik, brutonya persentase juga naik. Nah, dengan pengurangan 850.000, maka neto sebulannya adalah 14.345.000. Kali setahun kan, jadi 172, 140. Statusnya tadi K1 63 juta, jadi PKP-nya 109 juta 120 ribu. Ya. Nah, ketemulah PPh-nya 11.371, kalau dibagi 12 jadi 947.583. Jadi saudara, maksudnya hitungan ini adalah demikian. Karena Januari dan Maret itu situasi penghasilannya sama, maka kita ketika menghitung kenaikan menjadi 15 juta, itu bisa diterapkan hasilnya untuk membetulkan tahun masa Januari dan Maret. Gitu. Ini kita hitungkan masa Januari dan Maret. Ternyata hitungannya masa Januari dan Maret itu hasil hitungannya 947.583. Jadi bulan Januari potong 947, bulan Maret 947. Ya. Pasti ada kenaikan kan? Kenapa? Karena sebelumnya Januari itu cuma 500. Maret juga sama tinggal 500. Sekarang jadi 947. Naiknya cukup signifikan. Nah, untuk masa Februari, ya, itu kan ada overtime, kita harus hitung kembali ya sebelah kanan. Pada masa Februari kan ada apa namanya overtime, maka kita hitung terpisah ya, jangan dijadikan satu. Yaitu overtime terpisah. Nah, perhatikan di situ gaji udah diubah menjadi 15 juta, hak overtime-nya dimasukkan juga di situ ya. Nah, dengan penambahan hitungan dengan gaji yang baru, total brutonya jadi 17.195.000. Kemudian pengurangnya kita ikuti saja 500 ya, iuran 50 dan artinya ada 2% dari 15 juta tadi 300.000. Sehingga kita lihat di sini setelah dikurangi neto sebulannya 16.345.000 dan setahunnya 919.140. Ini naik sekali karena ada kenaikan gaji dan juga ada overtime. Ya. Sehingga kalau kita kurangi dengan PTKP ya, PTKP-nya 63 juta, maka PKP-nya di 133, 140. Nah, dengan PTKP sebesar ini, maka ketemulah PPh-nya adalah 14.971.000. Nah, kalau dibagi 12 jadi 1247. Jadi seharusnya yang dipotong adalah 1247 untuk masa Februari. Nah, sekarang saudara tinggal merekap. Ini rekapannya ya. Jadi saudara, untuk Januari Maret seharusnya adalah ini kan 9, saya kasih warna kuning. Ini untuk hitungan yang baru. Ya, total 3142.750. Tetapi karena sebelumnya waktu awal kita kan nggak bendahara kan nggak apa yang membayar gaji tidak ngerti akan ada kenaikan. Maka dia motong ya 533, 833 sama 500. Nah, jadi ada selisih akhirnya. Nah, selisihnya 1 juta antara 3142 dengan 1892 adalah 1.340.550. Itu adalah kekurangan potong. Jadi perusahaan harus memotong lagi kekurangan sebesar itu. Ya. Nah, jadi nanti di bulan April, masa April ada pajak yang baru harus dibayar 947 ya, karena bulan April kan juga nggak ada lembur ya, ada overtime. Jadi angka 947 ini
ditambah ini ya 1340 ini kekurangan potongannya. Jadi di sini total tujuannya adalah 288 sampai 30. Ya. Oke, jadi gitu ya saudara ya. Kekurangannya adalah caranya dengan membandingkan antara yang seharusnya yang sudah dihitung dengan angka kenaikan gaji yang baru, yang kemudian kita hitung tadi warna kuning ini ya, total 3142750 ini harusnya di store, tapi sudah kita lakukan pemotongan dari Januari sampai Maret 18 plus 2.200. Berarti masih kurang kan? Nah, kurang itulah yang akan dipotong lagi tambahannya karena kenaikan rapel ini sejumlah 2.288.133. Ya, jadi cara berhitung untuk apa kalau ada rapel seperti itu. Oke, sebelum saya berlanjut ke soal 2 yang mau ditanyakan terkait dengan ini, terus silakan. Nah, baik, saya kira mudah ya, masih mudah. Oke, kita lanjut sekarang ke soal berikutnya. Nah, kemudian Pak Sadikin dapat awal Juni dapat bonus, ya, bonus. Nah, kita harus melakukan penghitungan dulu atas gaji dan bonus karena ada bonus itu sifatnya tahunan. Kan selama ini kita ngitungnya kan per masa atau bulanan. Nah, sekarang harus disesuaikan. Nah, coba kita lihat di sini. Karena bonus itu tahunan, maka komponen penghasilan lain harus dibuat sama dengan setahun. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau gaji tadinya 15 juta, jadi kali 12 jadi 180 juta. Kemudian premi JKK dengan kecelakaan kerja juga naik otomatis. Overtime-nya tetap sama. Kenapa overtime tetap sama? Karena kan dia nggak mungkin setiap bulan dapat ya. Makanya overtime nggak perlu dikalikan. Cukup sejumlah apa yang dia terima. Nah, bonusnya itu tadi dapat 4 kali gaji terakhir, jadi 60 juta. Nah, kita hitung total 244.340.000, ya. Kemudian biaya jabatan dan iuran pensiun jabatan kedua 10.200. Biaya jabatan setahun maksimal kan. Oke, jadi mengurangi 10,2 sehingga netonya 234.180. Sedangkan PTKP-nya sama masih 63 juta. Sehingga PKP-nya adalah 1. Ya, jadi gitu ya. Nah, PKP-nya menjadi 171.140. Kemudian setelah dihitung PPh-nya adalah 20.061. Tapi ini adalah PPh gabungan gaji dan bonus. Nah, kalau PPh atas setahun atas gaji 14.901 itu dari mana? Ini hitungan di 9. Ya. Jadi kita ambil dari data yang sebelumnya ada 14.901 itu atas gaji saja. Kalau plus bonus 26.71 atas gaji saya 14 juta, atas gaji saya 14 sekian, maka selisih 5,7 ini adalah untuk perhitungan PPh atas bonus. Jadi dari bonus 60 itu ada PPh sebesar 5,7 juta. Itu ya. Nah, gitu ya. Jadi saudara apa namanya? Ini kuncinya di sini aja. Ya. Pak Domi,
Ya, izin tanya monggo. Pak Tommy. Boleh, silakan. Ya, mohon maaf Pak Tommy sebelumnya. Itu untuk apa namanya untuk uang lembur overtime-nya itu memang harus dimasukkan ya Pak. Walaupun bonusannya kan sebetulnya kan untuk overtime-nya kan terjadi di bulan Februari. Hmm. Terus ketika mendapatkan bonus kan di bulan Juni. Nah, apakah memang harus dimasukkan untuk uang overtime yang di bulan Februari ini Pak? Ya, baik, pertanyaannya gini. Terima kasih Pak. Nah, bagus ya. Jadi kita kan mau menghitung total penghasilan yang diperoleh oleh Pak Sadikin selama setahun. Mohon perhatian, Ya. kami informasikan setelah selesai turun penumpang, tepat Jadi totalnya gaji yang diperkirakan diterima adalah 180 juta. Ya kan? Kemudian premi jaminan kecelakaan kerjanya juga setahun. Padahal kan sebenarnya kita ngitung di bulan Juli, Pak. Artinya preminya kan juga belum dibayar sebenarnya, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya asumsi. Makanya ini saya sempat bilang di awal, perhitungan pasal 21 itu kan pajak self fiktif. Nah, seperti ini. Kita menghitung kemudian premi jaminan kecelakaan juga. Nah, kalau overtime selama Januari sampai Juni itu hanya 2 juta aja. Ya kan? Nah, ini kita tidak bisa asumsikan akan terima setiap waktu gitu ya. Maka yang kita catat apa adanya saja. Jadi kalau misalnya pada hari itu kita diminta menghitung berapa sih penerimaannya, ya adanya overtime hanya 2 juta, nggak mungkin kita kalikan 12. Karena overtime itu ya hanya kali itu saja. Nah, untuk bonus kan 60 juta. Jadi memang kalau misalnya overtime nggak kita masukkan, berarti keadaan penerimaan yang bersangkutan selama tahun tersebut itu minus, nggak akan terhitungnya 2 juta. Jadi ada yang lewat, gitu ya. Tapi kalau kita mau 12 kali kan overtime juga nggak mungkin, karena kita udah tahu bahwa Januari, Maret kan nggak terima, hanya bulan Februari aja. Jadi yang paling memungkinkan adalah kita hanya menghitung lembur overtime cuma sekali saja. Tapi kalau gaji sama premi kan anggapannya akan kita terima terus, ya, maka dikalikan 12. Tapi kalau bonus juga nggak boleh, bonus juga nggak boleh dikalikan 12 kali kan, ya gitu, kira-kira gitu. Izin Pak Tommy, itu Ya, yang boleh. nomor 2 sama yang nomor 3 itu dikali setahun enggak ya Pak ya? Yang nomor 2 maksudnya? Iya, yang premi yang jaminan kecelakaan kerja sama kematian itu dikali 12 enggak ya Pak ya? Ntar masih azan ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Maaf tadi ada azan. Jadi semuanya dikalikan 12 pada prinsipnya, kecuali bonus dan lembur overtime. Karena lembur overtime meskipun dalam jiplaknya itu dinyatakan sebagai penerimaan rutin, tapi kita tidak mungkin memasukkan itu 12 kali, karena faktanya sampai dengan bulan Juli kita itu memang hanya 1 kali itu aja. Gitu. Gitu ya Bu ya. Bu ini kenanya yang mana masalah Bu? Iya, yang nomor 2 Pak sama nomor 3. Itu kan Ini. JKK-nya kan 1,8 ya Pak ya? Iya. Itu kan per bulan ya? Enggak, ini udah Atau setahun Bu. oh, di setahun ya Pak ya? Karena ngitungnya 1% dari 180 juta, dan yang ini 0,3% dari 180 juta. Ketemunya ini. Oh Jadi iya. itu setahun sebenarnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi Pak Tommy, itu aja. Ya, monggo. berarti izin sambung Pak. Berarti kalau semisal uang lembur ini, kalau semisal dalam jangka waktu Januari sampai Juni, misalnya terbayarkan selama 6 kali, berarti kita tulis realnya 6 kali ya Pak. Misalnya, Overtime-nya. iya overtime-nya. Oh iya. Misalnya per bulan kita Betul. dapat terus ini 2 juta, Betul. 2 juta, 2 juta. Betul. Berarti kita totalkan jadi 1 terus ditambahkan di dalam Betul. 1.
Oh Jadi gitu. prinsipnya kita dalam menghitung ini kita skopnya untuk setahun gitu ya. Jadi kita menghitungnya untuk setahun. Nah, untuk setahun ini kita harus asumsikan gajinya kan 12 kali. Premi juga sama. Cuman bonus nggak boleh kan. Cuman overtime ini saya memang di dalam JUPAK tidak detail diatur. Tetapi saya menghitungnya adalah sesuai dengan fakta. Jadi kalau misalnya sampai bulan Juli, seperti yang tadi Mas Andika bilang ada didapat terus misalnya 2 juta, oh bulan Februari 1 juta, ya bisa gitu ya kan overtime kan nggak harus sama tuh Mas. Nah, jadi nanti yang dilakukan adalah menjumlahkan saja berapa yang real diterima. Oke, Ini jelas Pak Tommy. Ya. kebetulan kita ngitungnya kan bulan Juni. Nanti di akhir tahun di bulan Desember itu pun angka-angka perhitungan asumsi ini juga akan kita hitung kalkulasi ulang sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, Mas. Gitu. Jadi misalnya kita ternyata yang bersangkutan hanya bekerja misalnya 8 bulan. Nah, misalnya kan atau 9 bulan. Kan nggak mungkin kita akan menghitung gajinya 12 bulan. Betul nggak? Nah, jadi pada bulan dia berhenti bekerja, nanti kita hitung hanya sejumlah 9 bulan saja. Premi juga hanya 9 bulan. Jadi hitungan ini adalah hitungan yang sifatnya sumtif ya, jadi fiktif. Nah, tapi nanti pembayaran PPh terutangnya kan tetap dibagi 12 sesuai dengan itu ya Mas. Jadi ini memang konsep awal, makanya saya ketika membuka kelas ini saya selalu ulang mengenai masalah style fiktif supaya teman-teman waktu menghitung PPh 21 kok begitu ya, karena memang sebagai pemberi kerja kita asumsikan dia akan bekerja penuh gitu. Jadi kita kali 12. Tapi ketika akhirnya nggak full kerjanya, ya kita nggak boleh ngalihkan 12 ya, harus kita hitung apa adanya. Cuma nanti kemungkinan kejadiannya adalah kelebihan bayar akhirnya ya. Gitu, kelebihan potong. Ya kita kembali. Itu ya Mas. Jelas Pak Tommy. Terima Ya, kasih banyak Pak. sama-sama. Oke. Nah, kemudian ke bawah sama. Ini biaya jabatannya. Itu juga posisi biaya jabatan juga setahun 6 juta kan. Iuran pensiun juga 50.000 kali 12 kan 600.000, ya kan? Jadi semuanya sama, semua dalam posisi 15. Makanya di sini 2, 3, 4 ini nggak perlu dikali 12 lagi karena sudah setahun, ya kan? Kemudian PTKP, ya kalau PTKP memang setahun kan 63, jadi 171. Nah, kemudian dengan hitungan ini kita temukan bahwa hitungan PPh gabungan gaji dan bonus adalah 20.671. Nah, yang hanya atas di luar bonus, maksudnya kita kan hitung ulang nih. Jadi untuk menghitung PPh atas bonus, itu kita harus menghitung penghasilan semua gaji dan bonus. Kemudian nanti hasilnya adalah 20 juta ini, baru kemudian dikurangkan dengan PPh yang kita hitung setelah bonus dikeluarkan. Nah, bonus yang kita keluarkan itu sudah kita hitung sebenarnya pada bulan Februari. Ya, coba kita lihat bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini ya. Nah, ini di bulan Februari ketika ada rapel, kita kan udah menghitung semua komponen kecuali bonus. Bonusnya nggak ada di sini. Nah, maka angka yang kita hitung di sini ini bisa kita pakai sebagai selisihnya. Jadi PPh pasal 21 di luar bonus itu adalah ini 14.971. Di dalamnya termasuk gaji plus ada overtime juga kan tadi. Nah, sehingga saudara ketika kita mau menghitung selisih angka untuk bonusnya, ya udah tinggal mengurangkan antara 2671 dengan 14.971 ini gitu. Karena 14.971 ini kan
yang hanya gaji saja di luar bonus. Maksudnya gaji ini ada overtime juga gitu ya, tetapi sudah kita hitung tadi di sisi yang slide yang sebelum, bukan slide ya, tadi saya tunjukkan itu. Ini karena Excel-nya agak panjang, jadi saya harus bolak-balik kanan kiri. Nah, kemudian selisihnya 5,7 ini artinya PP atas bonus adalah 5,7. Ya, dari 60 juta bonus itu PP-nya 5,7. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghitung apa namanya PP atas bonus di bulan Juni adalah caranya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan pemindahan tugas. Nah, pemindahan tugas nanti ini tidak terlalu di juplak yang baru juga tidak terlalu dibahas, bahkan tidak terlalu diatur ya. Jadi nanti monggo ini ada jawaban dari saya, nanti monggo dilihat penjelasan atas pemindahan tugas. Nah, pemindahan tugas sebenarnya ya kita menghitung PPA terutangnya hanya sampai dengan bulan apa. Jadi seperti ini contohnya, dia pindah tugas selama 6 bulan kerja 3 tugas. Ya kita ngitungnya sama saja, dihitung setahun. Ya, sama. Kemudian nanti setelah dihitung setahun, ketemu berapa PPA terutangnya. Ya, tetapi sampai sini ya, saya ketemunya 2021. Yang dibayar ya hanya 6/12, karena kan bekerjanya hanya 6 bulan. Gitu. Jadi intinya cuma seperti itu saja ya. Untuk misalnya pindah tugas ke tempat baru ya, berarti di tempat lama motongnya hanya 10.335. Tuh, nanti bukti potongnya di kantor lama dibuatkan menyebutkan bahwa penghasilan neto yang diterima Januari sampai dengan Juni adalah senilai ya kalau di sini tadi dikali ini kan setahun ya. Nah, berarti nanti 6/12 ini, ya, PPA terutangnya 6/12. Sedangkan kalau untuk penghasilan netonya ya sejumlah yang dia terima. Gitu ya. Penghasilan netonya berapa kalau 6 bulan? Dan berarti 6/12 kali 2, 3, 4 ini ya. Jadi intinya cuma itu aja kalau yang pindah ya. Baik, ini untuk soal yang pindah tidak saya keluarkan ya, karena ini hanya untuk apa namanya administratif saja bagi kantor lama. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang agak panjang untuk Pak Sadikin penjelasannya. Nah, monggo nanti seperti saya sampaikan nanti kalau apa namanya untuk dielaborasi lagi mungkin nanti bisa dilihat ya jawaban yang sudah saya berikan. Nah, sekarang saya akan, karena waktu kita juga cukup terbatas, saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu, materi berikutnya, yaitu terkait dengan Pak, siapa berikutnya? Pak Sadikin sudah. Jadi soal 1 nomor 2 sudah ya, karena Pak Bonus sudah. Sekarang ya, kita langsung ke nomor 4, saudara ya. Jadi yang nomor 3 tadi silakan dilihat jawabannya di soal. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini Pak Priyo sama nomor 5 ini mirip-mirip, tapi Pak John Travo. Cuma bedanya ini apa? Pak Priyo ini dia berhenti bekerja dan mulai bekerja dan berhenti bekerja di tengah tahun, tapi kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri masih ada. Ya sudah ada sejak awal tahun dan ketika dia berhenti juga masih ada. Nah, maksudnya dia tidak jadi warga negara asing, tidak jadi subjek pajak dalam negeri, tetap jadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau yang Pak John Travo ini yang nanti beda, soal nomor 5. Ya, mungkin saudara masih ingat di materi saya terkait dengan ini ya. Jadi bagaimana menghitung. Oke. Jadi Pak Priyo ini baru bekerja 1 April. Ya. Gajinya 5 juta, dikasih tunjangan transport, tunjangan kesehatan. Tapi Pak Priyo ini iuran pensiunnya itu dibayar oleh Pak Priyo 200.000. Tapi sayangnya iuran lembaga dana pensiun itu belum disahkan. Sehingga 200.000 ini tidak bisa menjadi pengurang. Harusnya boleh kan jadi pengurang ya. Tapi karena belum disahkan keuangan, ya Pak Priyo
tidak bisa mengurangkan itu sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, itu aja mungkin catatannya. Kemudian setelah bekerja 1 Agustus, nah dia di tengah tahun juga diberhenti, memutuskan keluar. Tapi di sini dia minta, mungkin ya, dia minta surat keterangan baik atau surat keterangan bekerja dengan baik di perusahaan tersebut supaya menjadi referensi waktu pindah ke kantor yang baru gitu kan. Nah itu artinya beliau masih ingin menjadi subjek pajak dalam negeri karena pindah ke Jakarta. Nah ini berarti kita dapat kesimpulan bahwa yang bersangkutan kewajiban pajak subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri masih ada, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ada keterangan 1 April 2018 Bapak Rio menerima kenaikan gaji 500.000 tiap bulannya dan berlaku surutnya seperti rapel ya. Jadi dihitung ulang. Ada kenaikan 500.000. Pertanyaannya hitunglah pasal 21 untuk 2017 dan 2018. Nah, 2017 bekerja di April, mulai April 2018 berhentinya di Agustus ya, 1 Agustus. Baik, kita lanjut ke jawabannya. Pak Prio. Saudara nih Pak Prio ya. Oke. Pak Prio gajinya kan waktu bulan April dia bekerja, kita sebagai pemberi kerja itu akan menghitung potongannya seperti apa. Nah, karena Pak Prio 1 Januari sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, maka saudara kembali ke petunjuk pelaksanaan pemotongan pasal 21, maka nanti Pak Prio akan dihitung hanya sejumlah sisa bulan yang akan dia terima. Itu ini asumsinya tidak 12 kali ya kalau yang ini. Nah, ini salah satu kebijakan di Juklaknya begitu. Oke, kita lihat ya. Sini gaji 5 juta, tunjangan transport, tunjangan kesehatan total ya 5750. Oke, di sini paham ya. Kemudian biaya jabatan per bulannya kan maksimal 500, ini masih 287, nggak ada masalah. Tidak ada iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua karena tadi tidak diakui. Ya. Sehingga penghasilan neto sebulannya adalah 5.462.500. Nah, kuncinya di sini saudara. Ya, kuncinya di sini. Ketika Pak Prio baru bekerja di tengah tahun, tapi dia sudah jadi subjek pajak dalam negeri sejak awal tahun, maka kita tinggal kali 9 saja. Karena dia mulai bekerja bulan April kan. April sampai Desember itu 9 bulan. Jadi dikali 9 kan, dikali 12. Gitu ya. Itu memang kelebihannya di sini. Jadi dikali 9 saja untuk diakui sebagai penerimaan setahun. Jadi 9 kali 5.400 menjadi 49.162.500. Ya, kemudian statusnya belum nikah ya. 54 juta. Jadi kalau sudah perhatikan TTKP-nya tetap diberikan setahun penuh 54 juta. Tidak dihitung 9 bulan. Tapi penghasilan netonya dihitung 9 bulan. Jadi memang enggak, meskipun kelihatannya tidak apple to apple, tapi memang jumlahnya menentukan seperti itu. Sehingga dengan demikian akhirnya penghasilan kena pajaknya malah jadi minus. Ya kan, 49 juta dikurang 54 minus. Tapi Pak Prio tidak ada yang perlu dipotong. PPh 21-nya 0. Maka sejak April dia bekerja sampai Desember tidak ada pemotongan pasal 21. Karena 0 sampai akhir tahun kita hitung enggak 0. Oke, gitu ya. Itu untuk tahun 2017. April sampai Desember Rio ya dipotong apa. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita ke 2018. Pas 2018, saudara, Januari. Nah, pada masa Januari, Pak Prio kan udah bekerja dari awal tahun.
Dan kita sebagai pemberi kerja berasumsi beliau akan kerja full sampai Desember tahun 2018. Maka waktu kita ngitung gaji, tunjangan transport, dan seterusnya, sampai ketemu penghasilan neto 5462 ini, kita akan kalikan dengan 12. Kali 12 kenapa? Karena kita tahu Pak Priyo bekerja dari Januari, kalau dia bekerja full maka jadi 12 bulan. Kan dikali 12. 65 bos. Ya. Nah, setelah itu, saudara, pada perhitungannya awal tahun 2018 ini sudah ada PKP, penghasilan kena pajak, karena ini naik 65, sekarang PTKP-nya 54, PKP-nya hanya tinggal 11.550. Nah, berarti PPA terutangnya 5% saja, yaitu 577.500. Ya. Berarti mulai bulan Januari nanti akan dipotong 48.125. Karena dibagi 12 ya. 48.125. Paham ya? Jadi mulai Januari Pak Priyo yang biasanya nggak dipotong di tahun lalu mulai dipotong. Ya karena kita mengalihkan 12. Dengan asumsi dia akan bekerja full. Asumsi di awal tahun mesti begitu. Kalau pegawai tetapnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, saudara. Nah, di April katanya Pak Priyo naik. Ya. Naik gaji 500.000. Nah, karena berlaku surut, maka hitungannya ini akan sama dengan hitungan Januari sampai dengan Maret juga ya, 1 Januari, Februari, Maret. Nah, saudara perhatikan di sini, kita hitung dengan kenaikan gaji menjadi 5.500.000, maka brutonya 6.250.000, biaya jabatannya 5% kali 6.250.000, 312 masih oke, belum lebih 500.000 per bulan. Kemudian penghasilan neto sebulannya adalah 5.937.500 dikali 12. Ya. Akhirnya ketemu 71.250.000. Ya. Ini dengan kenaikan gaji ya. Nah, jadi ketemulah PKP-nya 17.250.000 setelah dikurangi 54 juta. Ya. Kemudian dikenakan tarif, akhirnya ketemunya 862.500 ya, 5%. Sehingga PPA sebulannya adalah 71.875. Jadi saudara, setelah kita hitung dengan adanya kenaikan gaji 500.000 itu, potongan sebulan yang harus sejak Januari itu adalah 71.875. Jadi 875 dari Januari sampai dengan April ya. Nah, kemudian saudara, karena kita harus memotong 71.875, padahal sebelumnya kita memotong 48.125. Betul ya? Nah, jadi saudara, akhirnya ada kekurangan kalau Januari sampai dengan Maret kita harusnya potong 3 bulan kali 71.875, yaitu 212 sekian. Tetapi yang sudah dipotong adalah 144.300. Ya. Sehingga kekurangannya cuma 1, 2, ya, itu ya. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi kurang rapelnya adalah 71.250, sedangkan untuk Aprilnya di bulan April kita tetap potong tapi dengan hitungan yang baru. Yang hitungan baru sudah 71.875, kan? 78. Jadi pada bulan
April kita potong rapel kekurangan 71.250, sedangkan untuk bulan April sendiri kan kita harus potong 71.875 ya sesuai hitungannya. Ya. 71.875. Jadi di bulan April itu kita ada total 143.125. Ya gitu ya saudara ya. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Gampang ya ini ya, ini mirip kok dengan sebelumnya yang model rapel. Yang penting kita kalkulasi dulu. Ya. Ini kan cuma perubahannya apa sih? Cuman mengubah gajinya naik gitu aja. Tapi hitungan yang lainnya sama. Ya otomatis pasti ada kenaikan kan PPA terutangnya. Tinggal kita bandingkan dengan apa yang sudah kita setor. Itu aja. Oke. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya menjadi poin juga penting di sini adalah ketika beliau berhenti bekerja. Ya, ketika beliau berhenti bekerja. Nah, ketika dia berhenti bekerja, nah, maka juklaknya adalah juga kita menghitung hanya sejumlah yang real dia terima gitu ya. Nah, kita coba lihat. Kan dia berhentinya di bulan Agustus. Berarti kerjanya hanya 7 bulan. Yaitu Januari sampai Juli. Berarti 7 bulan saja yang kita hitung. Jadi 7 kali 5.500.000. Jadi ketemunya 38.500. Ya, tunjangan transport juga 7 bulan saja, tunjangan kesehatan juga 7 bulan. Gitu. Jadi semuanya dihitung dalam satuan 7 bulan. Karena Pak Tio memang berhenti dalam di Agustus awal sehingga bekerja 7 bulan. Itu saudara poin pentingnya juga bahwa ketika dia berhenti bekerja tapi masih ada kewajiban pada subjektif, maka kita nggak mengalihkan, tidak menyetorkan lagi karena ini sudah real jumlah yang memang dia terima gitu ya. Kalau mungkin di awal tahun memang kita kalikan 12, karena kita nggak tahu Pak Tio akan berhenti bekerja atau tidak, kan kita di bagian penggajian ya tahunya dia akan bekerja full. Tapi kemudian dia memutuskan di tengah-tengah akan berhenti ya, maka sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaannya ya kita akan menghitung sejumlah yang dia peroleh realnya. Jadi saudara dalam praktek aslinya di lapangan kemungkinan gajinya ya bisa saja tidak 7 kali ini ya, karena ini kan asumsi soal ya, soalnya gajinya sama. Padahal kita tahu gaji pegawai kan gaji pegawai itu bisa bervariasi naik turun. Karena itu kita sebagai pemberi kerja hitungnya adalah nanti rekapan saja saudara. Jadi dari Januari sampai Juli kita rekap gaji yang diterima Pak Tio itu sebenarnya berapa sih? Nah itu kita total kan pasti kita punya catatannya. Nah kalau di soal ini kan pakai soal asumsif ya, soal-soal yang seolah-olah gajinya sama terus jadi gampang, kita tinggal 7 kali 5.500.000 ketemunya 3.800. Tapi pada prakteknya ya saudara pada saat Pak Tio ini bekerja ya saudara jumlahkan saja semua gajinya berapa, real yang kita bayar, tunjangan transport, tunjangan kesehatan, ya itulah yang kita total. Gitu ya. Kalau pengurangan biaya jabatan ikutin di atas. Ketemulah penghasilan itu sebulannya 7 bulan 41.502. Nah ini dikurangi dengan PTKP tetap setahun. Nah ini yang uniknya di situ, meskipun dia terima gaji 7 bulan tapi PTKP-nya tetap dianggap setahun. Nah jadi di sini sudah lihat akhirnya malah PKP-nya jadi minus. Ya, jadi minus 12 juta, berarti nggak ada PPA terutang dong. Kalau PKP-nya 0 minus. Nah, begitu jadi saudara sebenarnya Pak Tio ketika dia berhenti harusnya ditambah tidak ada yang Informasikan nah pada persiapan di beliau sudah dipotong sebesar 16 kali 21 persiapan perangkat
Jadi sudah Akan dihitung 125 dari 431 jadi kemana airnya kelebihan bayar. Jadi memang dalam case-case di mana seorang berhenti bekerja di tengah tahun, kemungkinan bisa saja terjadi adalah lebih bayar. Karena di bulan terakhir kita ngitung hanya 7 bulan atau 8 bulan, tapi dari awal tahun kita motongnya seolah-olah dia bekerja setahun penuh. Tapi saudara, kalau misalnya nih, kita sudah tahu si Pak Trio ini punya kontrak berhenti di bulan ke-7. Ya sama seperti inilah. Tapi kita udah tahu dari awal tahun. Nah, kalau itu sudah tahu dari awal tahun, maka boleh saja nanti saudara menghitungnya itu tidak dikali 12, tapi dikali dengan 7. Yang di depan ini tadi ya. Ini misalnya. Nah, ini kan di awal sorry yang ini ya. Nah, di masa Januari, kita udah tahu nih Pak Priyo kontraknya habis dan kita ngitungnya ya boleh nanti gajinya hanya dihitung 7 bulan, tunjangannya 7 bulan. Ya. Nggak apa-apa. Kalau hitung 7 bulan, nanti kan pasti akhirnya 0. Nah, ya kan? Nah, kalau dihitung 0, akhirnya beliau tidak perlu kita potong. Nah, maka kemungkinan terjadi kelebihan bayar seperti yang tadi mungkin tidak terjadi. Karena kan dari awal tidak dipotong. Tapi itu kalau kita tahu bahwa kontraknya memang akan berhenti di awal bulan ke-8. Tapi kalau kita tidak tahu ya kita harus potong dengan asumsi dikali dengan 12. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu ya. Jadi yang paling penting ini kita mengalihkan dengan brutonya dengan 7 bulan. Ada yang mau ditanyakan mungkin dengan Pak Priyo? Nggak ada ya, sudah jelas semua ya. Baik, nanti monggo dibuka lagi ya file materi yang sudah jawabannya sudah saya berikan. Sekarang saya akan maju ke Pak John. Pak John. John Travo. Bukan John Travolta ya, John Travo. Nah, Pak John Travo sebenarnya soalnya mirip-mirip kayak Pak Priyo, cuman yang membedakan Pak John Travo itu warga negara asing yang kewajiban pajak subjektifnya di awal tahun belum ada, tapi kemudian setelah dia berhenti, dia kembali ke negaranya dan kehilangan kewajiban pajak subjektif. Itu aja. Nah, itu bedanya di situ. Jadi cara ngitungnya mirip dengan Pak Rio, hanya di titik tertentu yang paling poin paling utama yang perlu kita perhatikan ada pada saat pengalian dengan tadi kan Pak Rio dikali 9 bulan ya, ada yang dikali 7. Nah, kalau Pak John Travo dia selalu dikali 12. Ya, tapi nanti yang dibayar tentunya tidak 12 kali ya, hanya sejumlah bulan waktu kita ngitung PPh terutangnya yang disetor ya. Cuman untuk menghitung jumlah PPh terutangnya kita selalu kalikan dengan 12. Ini dampaknya apa sih sebenarnya? Bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita mengalihkan penghasilan itu 12 kali, maka nanti PKP-nya akan naik juga toh. Begitu PKP naik sesuai dengan ketentuan kita kan tarifnya progresif. Maka otomatis nanti PPh terutangnya akan jadi lebih tinggi. Meskipun setelah hitung PPh-nya ketemu, kita akan menghitung PPh yang disetor hanya 1/6 per sekian bulan ya, atau 7 per 12 bulan. Tapi kan dari dasar PPh terutang sudah lebih besar. Itu kalau menggunakan atau case-nya Pak Bravo. Ya kita lihat aja di sini ya. Bajunya kan Juni sampai Desember dia bekerjanya di tengah tahun. 3 juta ya. Natural ini perlu saya jelaskan. Karena Pak John Travo bekerja di perusahaan konstruksi,
dan dia mendapatkan natura kenikmatan, maka natura kenikmatan tersebut harus ditambahkan karena perusahaan yang sudah dikenakan PPh final, maka setiap pemberian natura kepada karyawannya itu harus dianggap sebagai penghasilan tambahan bagi si karyawan. Ya, jadi penghasilan brutonya jadi 68 juta. Ya. Nah, kemudian biaya jabatan maksimal 500.000, tidak ada iuran pensiun dan denda tua, sehingga Pak Jentrafo penghasilan netonya 67.500. Nah, poin pentingnya di sini saudara, ketika Pak Jentrafo itu mau kita hitung, itu dikali 7, ketemunya 472, setelah itu baru dikali 12 per 7, ketemunya 810 juta. Nah, ini sebenarnya alias kalau mau langsung 67.500 dikali 12 saja langsung sepertinya 810 sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini intinya adalah penghasilan kali 12. Gitu. Cuma cara penyajiannya di dalam Jepang itu dikali 7 dulu, setelah itu baru dikali 12. Tapi hasilnya sama. Nah, coba saudara perhatikan dengan di 12 kali kan, maka kan penghasilan itu jadi luar biasa naik di 810. Kalau cuma dikali 7 bulan, itu cuma 470 bulan. Ya, andai kata kayak Pak Trio kan tadi cuma dikali 7 bulan. Temunya 472. 472 lapisan pengenalan PPh terutamanya masih lebih kecil daripada kalau dihitung dengan 810. Jadi kira-kira demikian. Nah, berarti kita lihat PTKP-nya 67.500 kali 2 tanggungan, PKP-nya jadi 742.500. Bayangkan, jadi untuk Pak Jentrafo akhirnya semua lapisannya dihitung. 5, 15, 25, 30 itu dihitung semua. Itu, jadi ketemunya 167.750. Ya kan ada progresif. Kalau coba, kalau tadi hanya dikali 7, 472, 400 juta mungkin berhenti di lapisan ke-3. Ya kan lebih kecil PPh terutama pasti. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian setelah 167 ketemu, tapi kita nggak boleh hitung langsung ya, karena 167 itu kan setak untuk 6 bulan ya. Nah, tapi yang kita potong kan hanya 1/12. Per 12 dari 167 berapa? 13.999.1. Jadi setiap bulan kita potong sebesar 13.999.1. Ya, jadi itu ya Pak. Karena Pak Jentrafo baru bekerja di tengah tahun. Juni sampai Desember. Mulai Juni berarti. Nah, kemudian saudara pada bulan tahun berikutnya, tahun 2017, Pak Jentrafo udah bekerja dari awal tahun. Jadi sudah sejak 1 Januari menjadi subjek pajak dalam negeri kan. Maka ngitungnya seperti normatif yang lain. Ya. Ya, ketemu ini kan 63. Ini ada kenaikan kurs ya. 63 tambah natura dapat terus ke bawah sehingga ketemulah neto 9-nya 68. Nah, di sini karena dia udah bekerja dari awal tahun ya, maka seperti pegawai Indonesia atau yang lainnya juga akhirnya dikali 12. Asumsinya kita akan bekerja full kan start. Ya, jadi setelah penghasilan itu dikali 12, 820 lebih tinggi tau daripada yang tadi. Nah, yang 810. Nah, ini PTKP-nya 67.500. Berarti PKP-nya 75.700. Nah, di sini pasal 21 malah jadi 170 kan. Nah, per bulannya ya 14.249.1. Jadi Pak siapa namanya John Travo itu dipotong 14 juta setiap bulannya. Pada bulan baru yang tahun 2018 ya. 2017. Jadi bekerja 2016, 2017, 2018. Nah, oke, sekarang 2017 saya kira nggak ada masalah karena kan
dia udah jadi setia pedagang negeri ya. Nah, sekarang 2018 nih. Masalahnya dia berhenti di bulan per 1 Juni dia udah berhenti. Tapi hitungan bulan Mei gimana? Oke. Gajinya sebulan 64.800, natural 5 juta nambah. Oke. Ya jabatan sama, nggak ada perubahan. Berarti PT penghasilan netonya 69.300. Nah, di sini kuncinya bahwa ketika Pak John Travo ya, Pak John Travo akan meninggalkan negara, kembali ke negaranya, maka penghasilan itu sebulan ini langsung dikali 12. Kalau ini masih pakai dikali 5 dulu, baru kali 12. Kalau secara matematis 69.300 dikali 12 itu ketemunya 8 apa namanya? Akan ketemu sejumlah itu 831 ini. Ya, ini penghasilannya itu 831 kurang PTKP 67, jadi ketemunya PKP-nya 764. 764.100 itu kalau dihitung PPh utangnya 174.230. Ya, berarti nah ini dia saudara. Jadi PPh terutang yang harus dibayar itu adalah ini kan 72. Ya, kenapa dari mana 72 ini? 174 kali 5 per 12. Karena kan dia bekerja cuma 5 bulan. Mulai 72 juta sekian. Yang sudah dipotong adalah 14.519.167. Setiap bulan dikali 4. Jadi udah dipotong sebulan sekian 14 juta. Ya, 14 juta. Nah, kemudian 14 juta dikali 4 ya 58. Oke. Nah, kemudian berarti masih ada kurang di store karena PPh terutangnya 72 sudah di store 58. Masih ada kurang store 14 juta. Ya, inilah yang di store. Kita 519. Jadi saudara untuk Pak John Travo malah di bulan terakhir sebelum dia pindah balik ke negaranya dia masih harus melunasi PPh terutang. Nah, karena ada kekurangan stok. Tapi kalau Pak Priyo tadi malah kita harus menggalikan gitu ya, menggalikan apa yang sudah dipotong karena kelebihan. Kayak gitu ya untuk Pak John Travo. Ada yang mau ditanyakan nanti saudara? Ini. Jadi mirip dengan Pak Priyo, hanya saja Pak Priyo itu dapat mengikuti dispensasi perhitungan ya dengan menghitung sejumlah apa adanya saja, sedangkan kalau untuk Pak John Travo ini dihitung sesuai dengan apa namanya jumlah setahun, jadi disetahunkan lah kira-kira gitu ya. Baik ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Nanti boleh dilihat lebih detail ya. Nah, sekarang terakhir kita ke sebentar, Sumanto. Ya, Pak Sumanto ini nah ini simpel sebenarnya soalnya. Dia buruh lepas ya. Setiap hari dapat 455.000. Tetapi beliau itu bekerjanya cukup panjang. Jadi dibayar harian tapi nambah lagi gitu. Jadi 3 sampai 24 Agustus tuh hitungannya beliau itu bekerja terus jadi itu di perusahaan itu. Jadi awalnya mungkin seminggu aja, kurang tambah lagi akhirnya malah sampai hampir sebulan. Ya. Nah, oke kita coba hitung ya, coba. Ya, sabun odol, sampo, aku nanti. Ya, Sumanto. Ya nggak beli. Itu kan sabun
Sampo apa dibakar dulu. Nah, gitu ya saudara. Sekarang kita coba lihat. Jadi upah sehari. Nah, saudara untuk hitung PPh 21 untuk pegawai lepas harian ini adalah step by step. Jadi selama masih belum 450.000 penghasilan hariannya, ya dikurangi 450 sisinya saja yang dikenakan, gitu ya, dikenakan PPh terutang. Tapi nanti kalau udah lebih dari 4.500.000 maka hitungnya berbeda. Kalau lebih dari 10,2 tentunya akan berbeda juga. Nah, makanya step by step itu kita lihat ya. Nah, Pak, upah hari pertama dia PKP ada 25.000 kan selisihnya kan, upah sehari 400 tidak pernah. Berarti pada hari pertama potongannya cuma 1.250. Enteng ini. Kecil ya, sebatang rokok. 1.000 rupiah. Nah, kira-kira demikian. Jadi Pak Sumanto ini nggak terlalu mikir ya, karena dapat 475 cuma dipotong 1.000-an ya, dia mesti ya. Nah, itu jalan terus 475, 475, 475 hari 1 sampai hari ke-9. Nah, kalau 9 hari ya maka jadinya nanti pelajarannya ini udah 473 2050. Sorry, take home pay-nya ini maaf, take home pay ya. Take home pay itu berarti ya 475 kurangi 1.250 ya. 473. Saya kira demikian ya. Nah, oke. Nah, begitu saudara. Jadi 473 terus ya terima 473. Maka dikurangi 1.250. Nah, tetapi pada hari ke-10 ya, sudah lebih dari 4.500.000 karena 10 kali 475 kan adalah 4.750, udah lebih dari 4.500.000. Nah, pada saat ini nanti ngitungnya adalah menggunakan PTKP harian. Nah, maka pada upah hari ke-10 akumulasinya adalah 10 hari kan? Kali 475 jadi 4.750. PTKP sesuai dengan jumlah hari. Jadi 10 hari kali 5.800. Pada pertanyaan, Pak, apakah tidak dikali? Oh enggak, ini hanya untuk ini Bu. Ya memang setiap hari dia akan terima 473.750 karena tidak terima full kan, tidak terima 475 dikurangi 1.250 terus ya. Berarti otomatis 1.250-nya kan akan ada 9 hari kan. Nah, dipotong 1.250, 1.250. Jadi ini adalah keterangannya adalah take home pay per hari sejak hari pertama sampai hari ke-9 tidak terima full dia karena sudah dipotong 1.250. Gitu ya Bu ya. Jadi terus dipotong. Cuma nanti yang bulan setelah lebih dari 10 hari 10 kali 475, 450 PTKP-nya sesuai dengan statusnya 5.800 itu PTKP-nya mungkin K1 ya, K0, K0. Itu sekarang kesepakatannya adalah dibagi 360. Dibagi 360. Oke, dibagi 360. Ketemulah 1625. Jadi PKP-nya jadi 3125. 3.105 itu. Nah, PPh terutangnya dari 3150 5%-nya kan adalah 156. Nah, permasalahannya hari 1 sampai hari 10 ternyata 156 harusnya PPh terutangnya. Padahal yang dipotong selama ini adalah 11.250, 9 hari kali 1.250. Betul kan ya? Berarti saudara masih kurang banyak. Kurangnya berapa? 145. Itulah yang akan dipotong dari gajinya Pak Sumanto pada bulan hari ke-9 pada hari ke-10.
Jadi hari 10 Pak Sumanto kaget. Loh, tiba-tiba kok biasanya saya dipotong 1.250, tiba-tiba kok jadi 145 ini gitu ya. Itu perlu diberikan penjelasan karena itu sih ada hitung ulang kalkulasi. Gitu ya. Nah, take home pay hari ke-10 jadinya 330. 475 kurangin 145 ini. Nah, jauh betul ya turunnya. Tapi nanti mulai hari ke-11 sampai 21 itu tidak sebesar itu lagi karena kan sudah kita hitung per harian ya. 475 kurangin PTKP harian itu 62.500, PKP 312, PPR terutangnya 5% ya, 15.625 ya masih inilah masih wajar. Meskipun tetap meningkat ya karena sebelumnya kan satu hari 1.250. Nah ini PPR terutangnya 15.625. Naiknya lumayan ya. Kemudian nah, take home pay-nya adalah 475 dikurangi 15.625. Nah, take home pay sampai dengan hari ke-21 sama hitungannya. Kenapa? Karena kan sejak hari ke-11 sampai ke hari ke-21 itu penghasilan totalnya masih di bawah di atas 4.500.000 tapi belum mencapai 10,2 juta. Nah, kan hitungnya seperti ini. Nah, ketika Pak itu lanjut terus hari ke-22 masih lanjut lagi sampai hari ke nanti tanggal 3 sampai 24 ya. Oh, 22 hari. Nah, 22 hari ini ya itu perhitungan terakhirnya beda. Nah, sudah menjadi 10,2. Maka akan menghitung PTKP tahunan. Coba kita hitung upah akumulatifnya 22 hari kali 45 adalah 10,50. Ya. Sehingga nih kalau ini sebulan maka kalau setahun kan adalah dikali 12. Jadi 125.400. Jadi kalau untuk lebih dari 10,2 juta itu hitungnya udah PTKP tahunan. Jadi upahnya pun setahun kan. Nah, sini PTKP 58, ketemulah PKP-nya 66.900. Ya perutangnya adalah 5.035.000. Tapi kan itu setahun, kalau sebulan ya dibagi 2 kali 12/12, ketemunya 419.500. Jadi saudara antara tanggal sampai dengan hari ke-22 itu totalnya adalah 419.580. Nah, terdiri dari potongan hari pertama sampai hari ke-9. Ini hari ke-10 145, hari ke-11 ke-1 ini. Nah, berutangnya 419.583. Ya udah nih nanti kurang dibayarnya tinggal dikurangi. 419 dikurangi ini. Ini 91.58. Jadi ketemunya berapa? Ini kurang bayar 91.458. Jadi take home pay-nya Pak Sumanto itu adalah 475 dikurangi 91.458. Itu dia take home pay-nya dia. Jadi 383. Jadi memang agak ekstrim itu pada peralihan ya. Peralihan dari 4,5 menjadi 10,2 ya. Karena berubah dari hitungannya itu berubah gitu. Jadi akhirnya ada yang disetahunkan, ada yang harian gitu kan, PPKP ya gitu kira-kira. Ada yang bertanyakan terkait Pak Sumanto? Ya ini Pak Sumanto ya. Sumanto kalau saudara ingat di masa lalu kalau dengar nama Sumanto karena kanibal ya. Ini pun kerjanya di Pejagalan. Oh, ada pertanyaan? Ya, Bu.
Pak, untuk perhitungan upah harian, hitungan pertamanya memang harus sampai hari ke-9 terlebih dahulu. Lebih tepatnya adalah sampai hari sebelum yang bersangkutan melebihi 4.500.000. Dalam case ini memang hari ke-9. Karena kalau hari ke-10 dikali 475 itu udah 4.750.000. Udah lebih dari 4.500.000. Kalau misalnya upahnya sehari cuma 300, maka mungkin hari ke berapa? 300 kali 12 sampai menjelang 4.500.000. Ya mungkin 4.500.000 berarti ya mungkin lebih dari 19 hari. Gitu ya, Bu. Ya startnya memang harus dari hari pertama. Karena dia berjalan terus. Itu Bu Khairia ya. Baik, saudara sekalian. Ini ya PPh 21 sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan beralih ke jawaban. Oke. Nah, saudara sekalian, sekarang sudah terlihat slide-nya ya. Sudah ya. Nah, ini saudara, soal ini adalah soal output ya. Tapi ini sudah ada jawabannya semua saudara ya. Jadi ini variatif ya. Ada ya PPh 22, ada PPh 23, ada PPh 6. Ya. Jadi selain PPh 21. Soalnya cukup banyak. Nah, sampai nomor 40 sampai soal nomor yang banyak ya, sampai 43 kalau nggak salah. Sorry, malah 45. Jadi saya 45 soal. Jadi saudara, mungkin pada pertemuan ke-8 ini saya tidak akan membahas semuanya karena sifatnya kan kalau untuk PPh yang non PPh 21 itu sangat simpel aja gitu ya. Yang penting saudara menentukan jenis PPh-nya dulu. Oh, PPh final, PPh 22. Kemudian tinggal mengalihkan dengan tarifnya. Jadi simpel sebenarnya. Cuma jangan salah menetapkan jenis PPh. Itu saja fungsinya. Nah, ini coba akan saya menjelaskan beberapa ya. Tapi untuk selanjutnya nanti monggo saudara bisa lihat sendiri jawaban-jawabannya sudah ada semua di sini. DPP-nya pun sudah ada. DPP-nya secara umum kan harga jual gitu kan ya. Beberapa ada yang sudah saya jelaskan, saya pasal 23, DPP-nya itu adalah semua yang dibayar gitu ya. Misalnya tidak hanya pokoknya tapi juga tambahan-tambahan lainnya lah yang harus dibayar. Kira-kira gitu ya. Nah, coba kita mulai dari yang pertama ya. Informasi dalam perjalanan Kabupaten Bojonegoro. Saat ini telah sampai di tujuan akhir stasiun Babat. Jadi pada bulan Agustus mengalihkan kanan dengan NJOP 1,5 miliar. Harga jual transaksi 1,7. Nah ini pasti PPh final kan? Ya PPh final 2,5%. Gampang. Nah, kemudian, cuman menentukan ini DPP-nya pakai mana? DPP-nya kalau antara NJOP dengan transaksi ya pakai harga transaksi. Ya, makanya dikali DPP 1,7 ya. Kemudian kali tarif 2,5% sehingga PPh-nya yang dibayar 42.500. Gampang ya. Kemudian berikutnya, nah ini nomor 2 nih sama, cuman ini karena pengalian ke pemerintah ya otomatis ya dapat pembebasan. Ya, maka di sini tidak dipotong PPh final karena dibebaskan. Kemudian nih 1, 2, 3 ini masih bicara tentang PPh final juga. Cuman yang nomor 3 ini hibah Bapak Ibu.
Nah, ini mungkin saya kasih catatan di sini. Jadi hibah itu kalau ada waris dan ada hibah. Jadi ceritanya gini, Pak Bambang meninggal, punya anak, punya istri dan 2 anak. Peristiwa Pak Bambang mewariskan ke anak istrinya itu adalah peristiwa waris. Nah, totalnya di sini ada 3 rumah, total 1,4 M. Ini semuanya free dari pengenaan PPh. Ya, maka di sini 0 kan, warisan, makanya PPh-nya ya. Tetapi ketika kemudian ibunya Bu Wenti mengalihkan ke anak yang paling kecil Bimo, nah itu juga bagian dari hibah. Karena hibah dari orang tua ke anak, nah itu juga bebas, dikecualikan juga yang 600 juta punyanya Bu Wenti dikasih ke anak yang paling kecil Bimo. Itu dikecualikan karena hibah. Tapi ketika Haryo, anak pertama, juga menghibahkan ke adiknya Bimo yang rumah yang 500 juta ini. Nah, di sini baru karena objek apa? Karena transaksi hibahnya tidak garis lurus 1 derajat. Gitu. Ya kan? Tidak garis lurus 1 derajat. Ke samping kan, ke adiknya, ke kakaknya. Nah, kalau seperti ini, baru dipotong PPh final 2,5%. Ya, itu aja mungkin Pak. Kemudian coba kita lihat lagi bahwa ini saya nggak semua ya Bapak Ibu ya, karena saya mohon maaf saya tidak bisa sampai jam 8, mungkin jam 8 kurang ya, ada satu keperluan. Ini saya cuma menjelaskan secara umum ya terkait dengan ini. Nah, contoh misalnya ini juga masih terkait dengan sewa menyewa rumah ya, nanti mau dilihat. Oke. Oke, ada pertanyaan. Pak, kalau dari anak ortu apa bisa? Oh, bisa. Bisa. Jadi hibah itu garis keturunan lurus 1 derajat. Bisa anak orang tua ke anak yang paling umum ya. Paling kan orang tua ke anak. Tapi bisa juga dari anak orang tua, boleh. Apa-apa. Itu juga bisa mintakan pembebasan. Gitu. Ya, tapi kalau ke saudara, ke paman gitu, nah itu yang nggak bisa. Nenek ke cucu itu kena malah. Kan 2 level, 2 tingkat. Nenek ke cucu, makanya jangan nenek ke cucu, neneknya ke anaknya dulu, anaknya baru ke anaknya lagi. Gitu. Gitu ya, itu bunyinya seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang nenek mau ngasih ke cucunya langsung, karena mungkin dia nggak mau ngasih ke anaknya, mungkin nggak cocok sama anaknya, dia mau ngasih langsung cucunya malah kena PPh. Gitu ya, jadi harus ke anaknya dulu. Itu peraturannya memang gitu. Oke gitu ya Bu Lydia ya. Oke. Nah saudara nanti bisa dilihat lagi ya ke bawah, misalnya ini ada PPh final. Mungkin saya lihat yang selain final ya, ini final semua masih. Yang lainnya 23 nih coba ya, yang nomor 19. Ya. PT Suka Berlayar 19 ya. Tadi atasnya final. Sekarang kita coba yang 23. PT Suka Berlayar melakukan kontrak pengangkutan bahan baku industri dengan PT Jaya Pulp dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Tanjung Priok senilai 200 juta. Selain itu, PT Suka Berlayar juga menyewakan kapal tankernya. Ini dipakai PT Daeng Oil sebagai kapal penyimpanan minyak lirik. Nah, saudara, di soal ini ada 2 kegiatan. Kalau dia kontrak pengangkutan, ya, dan dia sebagai operatornya, ya kan mengangkut barang, itu dipungut pasal 15. Ya, dipungut pasal 15. Oke, 200 juta kali berapa? 1,2% kan? Ya. Tapi kalau yang persewaan kapal tanker dipotong pasal 23. Ini ada keterangannya semua, Honda ya. Sehingga 2,5 miliar, karena kan kapal tanker kan selain tanah bangunan, jadi dikali
sewa 2%, sewa aktiva. Saya kira sementara itu dulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan sampai dengan soal terakhir. Tapi nanti soal ya, ujiannya mirip seperti yang kita bahas hari ini, sedangkan untuk soal non PPh 21 yang model-modelnya seperti ini ya. Saya kira sementara itu dulu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa sampai dengan 8 karena ada keperluan ya. Kebetulan sedang di perjalanan ini sebenarnya. Mohon maaf kalau tadi ada suara gangguan ini di stasiun kereta. Ya, ada lagi mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup. Nanti ujiannya apa yang kita bahas ya berkisar sekitar itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Cukup ya kayaknya ya. Nanti yang soal ini nanti monggo silakan dipelajari lebih detail. Untuk yang jawaban-jawabannya sudah tersedia semua. Saya kira demikian ya Mas Fasiul. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya dalam 8 pertemuan ini ada yang kurang berkenan. Tapi nanti monggo kalau mau diskusi, ada email saya, ada WA saya, nanti feel free aja untuk kontak saya ya. Meskipun setahun, 2 tahun, atau berapa, saya tetap akan siap untuk membantu ya. Saya kira demikian ya saudara sekalian. Terima kasih. Semoga ujiannya sukses. Kira soalnya nggak terlalu susah. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Jadi boleh tetap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Fasilul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tommy untuk penyampaian materi pada malam hari ini, sekaligus pertemuan terakhir untuk materi PPh pemotongan pemungutan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tommy selama 8 pertemuan kemarin dapat diterima dan diterapkan dengan baik ke depannya oleh Bapak Ibu peserta brevet, dan semoga untuk ujiannya nanti bisa lancar untuk mengerjakannya sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Tommy selama 8 pertemuan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta brevet AB218 yang sudah mengikuti kelas pada malam hari ini. Insya Allah nanti hari Rabu akan saya share di LMS terkait dengan soal dan ketentuan pengerjaan dari ujian materi PPh pemotongan pemungutan. Untuk kelas hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Tommy. Terima kasih Mas ya.